Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi kami, yaitu administrasi dalam kepramukaan dan teknik membaca peta. Bagian A, pengertian administrasi dalam kepramukaan. Dalam arti luas, yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang terjadi dan efektif bagi tercapainya tujuan bersama. Proses ini meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan, dan pelayanan dari segala sesuatu mengenai urusan gerakan pramuka yang langsung berhubungan dengan pendidikan kepramukaan. Sedangkan secara terbatas atau sempit, administrasi didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal, dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali, baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah tata usaha dalam kuartir gerakan pramuka, atau lihat keputusan Kuarnas nomor 16/2A tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi kuartir gerakan pramuka. Kemudian, administrasi yang berlaku dalam gerakan pramuka. Yang pertama, administrasi kuartir. Administrasi kuartir adalah semua perencanaan, kegiatan, dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan kuartir gerakan pramuka yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai suatu tujuan dan tugas pokok kuartir gerakan pramuka. Bagian 2, administrasi satuan pramuka. Sedangkan untuk gugus depan dan satuan karya pramuka di lingkungan gerakan pramuka merupakan pusat gerak dan wadah pembinaan pramuka. Oleh karena itu, dukungan administrasi atau tata usaha perlu dilaksanakan secara tertata dan tertib namun sederhana yang diatur dalam keputusan Kuarnas nomor 041 tahun 1995 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan. Bagian B, pengertian gugus depan. Gugus depan disingkat GUDEP adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Bagian C, program kerja gugus depan. Nomor 1, bidang kegiatan dan latihan. Jadwal awal. Jadwal latihan rutin ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, latihan rutin per minggu, per 2 minggu, per bulan. Kedua, latihan insidentil. Bagian B, material latihan rutin. Pengetahuan pramuka dan umum. Kedua, LKBB. Ketiga, peta-pita. Keempat, sandi angka, morse dan semafor. Kelima, menaksir dan penggunaan kompas. Keenam, SKK atau TKK. Ketujuh, SKU atau TKU. Kedelapan, MHR. Kesembilan, PPPK. Ke-10, Yel-Yel. Ke-11, seni budaya. Ke-12, keterampilan simpul atau tali menali. Ke-13, evaluasi. C, pencapaian SKU dan TKU dan SKK atau TKK. D, pelaksanaan perkemahan. E, pelaksanaan pelantikan. Pelantikan baru, pelantikan anggota yang telah mencapai SKU atau TKU dan SKK atau TKK. Bagian F, mengikuti kegiatan partisipasi lain LKBB, senam pramuka, dan lain-lain. Bagian 2, kegiatan bersama dalam. Yang pertama, ulang tahun gugus depan. Yang kedua, hari besar agama dan hari-hari besar nasional. Ketiga, bakti masyarakat di lingkungan di mana gugus depan berada. Kemudian, teknik membaca peta. Dalam membaca peta, Anda harus memahami dengan baik semua simbol atau informasi yang ada pada peta. Kalau Anda dapat membaca peta dengan baik dan benar, maka Anda akan memiliki gambaran mengenai keadaan wilayah yang ada dalam peta, walaupun belum pernah melihat atau mengenal medan atau muka bumi yang bersangkutan secara langsung. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam membaca peta, antara lain, yang pertama, isi peta dan tempat yang digambarkan melalui judul. Bagian B, lokasi daerah melalui letak garis lintang dan garis bujur. Bagian C, arah,
melalui petunjuk arah atau orientasi. Bagian D, jarak atau luas suatu tempat di lapangan melalui skala peta. Bagian E, ketinggian tempat melalui titik triangulasi atau ketinggian atau melalui garis kontur. Bagian F, kemiringan lereng melalui garis kontur dan jarak antara garis kontur yang berdekatan. Bagian G, sumber daya alam melalui keterangan atau legenda. Bagian H, kenampakan alam, misalnya relief, pegunungan atau gunung, lembah atau sungai, jaringan lalu lintas, persebaran kota. Kenampakan alam ini dapat diketahui melalui simbol-simbol peta dan keterangan peta.